Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku kaji diri, kaji langit yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tema yang kali ini akan saya sampaikan adalah mengenai hakikat penciptaan manusia. Jadi yang perlu kita tahu dan kita mengerti agar kita bisa kembali kepada kefitrahan manusia, ya kita harus bisa mengerti dengan apa kita manusia ataupun makhluk ini diciptakan. Ya. Ketika nanti kita mengetahui, nanti kita akan bisa masuk ke dalam keesaan Allah, keahadan Allah. Ya. Jadi awal mula penciptaan manusia ini, sebelum adanya kehidupan makhluk di alam ini masih kosong kalau bisa dibahasakan. Padahal kosong itu ya sebenarnya isi gitu. Ini kalau dibahasakan agar mudah mencernanya, di saat belum ada apa-apa, nah di situ hanya ada nuktah ataupun bahasa gampangnya titik, itulah hanya ada titik, belum ada apa-apa, adanya titik. Dan kita menyebutnya itulah Allah. Nah, Allah ini dia pengen dikenal. Pada akhirnya Allah menciptakan bagian dari dirinya, bagian dari nurnya, turunlah menjadi Nur Muhammad di situ. Nah, dari Nur Muhammad ini akhirnya turunlah atau terciptalah berbagai macam bentuk makhluk. Ada manusia, iblis, malaikat, alam semesta, dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut dengan makhluk. Nah, pada intinya yang namanya Nur Muhammad dan makhluk ini asal muasalnya kita sudah mengetahui bahwa Nur Muhammad sampai makhluk ini adalah diciptakan dari bagian tubuhnya, bagian dari diri Allah, atau dalam bahasa Nur Muhammad dan makhluk ini adalah pancaran nurnya, percikan cahayanya. Ya. Nah, kita bisa menyimpulkan di situ antara Allah, Nur Muhammad hingga menjadi makhluk. Apakah di situ ada unsur lain? Apakah Allah menciptakan Nur Muhammad sampai terjadinya atau terciptanya makhluk ini ada unsur lain yang dibuat ataupun materi lain, bahan untuk membuat Nur Muhammad ataupun makhluk ini tidak ada materi lain, tidak ada unsur lain, tidak ada bahan lain. Karena apa? Ya pada waktu itu di situ hanya ada Allah.
hanya ada Allah, tidak ada apa-apa. Sehingga Allah ini menciptakan Nur Muhammad sampai terciptanya makhluk ini ya, yaitu dari bagian dirinya. Artinya Nur Muhammad sampai makhluk ini itu ya satu kesatuan, satu kesatuan yang tidak ada pemisah ya. Nah, jadi makhluk atau Nur Muhammad dan makhluk ini adalah bahasa-bahasa ilmu, bahasa penyampaian agar bisa mudah dicerna gitu, bahasa ilmu. Nah, di sini yang uniknya Allah itu mendesain diri manusia itu ada yang bernama akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, tidak dimiliki malaikat, tidak dimiliki iblis, tidak dimiliki hewan. Nah, itu manusia. Nah, kenapa manusia dikatakan sempurna ya? Karena itu akal pikiran itu bisa menggunakan akal pikirannya atau tidak, bisa menuju Tuhan dengan akal pikirannya atau tidak. Jika tidak, ya manusia akan mensifati sifatnya malaikat yang baik, bisa melebihi malaikat, sifatnya hewan yang buas, bisa lebih buas dari binatang, sifatnya iblis yang jahat, bisa lebih jahat dari iblis. Itulah manusia tuh. Nah, jadi desain akal pikiran ini sebetulnya untuk menggali siapa sebenarnya diri ini. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Kenalilah dirimu maka akan kenal Tuhannya. Nah, jadi manusia itu harus kenal siapa dirinya yang hidup, baru nanti akan kenal siapa Tuhannya, siapa pemilik nama Allah. Jika dia tidak kenal, mana mungkin dia bisa kembali kepada fitrahnya, kembali pada diri Allahnya. Dari akal pikiran ini akhirnya banyak yang ingkar, banyak yang berkhianat gitu, seolah-olah dia itu dihidupkan oleh Allah gitu. Nah, itulah karena hati atau ruh kita itu tertutupi oleh keakuan diri makhluk gitu, tertutupi oleh dogma-dogma yang sudah kadung melekat di dalam diri kita, sehingga menafsirkan segala sesuatunya itu hanya sampai sisi luarnya saja, padahal yang dalam itu lebih penting, karena itu jalan kembali kepada kefitrahannya gitu. Jadi yang namanya manusia itu adalah rahasia Allah gitu. Al insanu sirri wa an-nasiruhu. Manusia adalah rahasia Allah, dan di dalam diri Allah terdapat rahasia manusia di situ. Disuruh menggali. Nah, kenapa hanya manusia yang bisa mengemban amanat Allah? Ya karena manusia yang bisa menembus rahasia di dalam rahasia gitu.
sehingga menjadi insanul kamil. Inilah manusia yang sempurna, manusia yang sudah kenal Tuhannya. Walaupun jasad dia di dunia, hakikatnya dia sudah kembali kepada Allah, ke akhirat. Sudah pulang pergi kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Jasad ini bersinggungan dengan urusan dunia, selalu bersinggungan. Tetapi hati ini selalu hudur ataupun hadir setiap saat kepada Allah. Inilah yang dinamakan kebakoan. Nah, ketika dirimu sudah memfanakan segala sifat-sifat kemakhlukannya, sehingga di situ hanya ada Allah, maka kita akan digiring kepada musyahadah ataupun pertemuan dengan Allah gitu. Nah, dan untuk teknis ataupun cara untuk bisa mencapai musyahadah ataupun mencapai kewusulan, ini nanti kita bahas di lain waktu. Nanti kita sambung kembali. Sementara hanya itu dulu, agar bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, agar diri ini senantiasa bisa kembali kepada diri yang hidup, yaitu Allah, dan tidak kembali kepada diri yang mati, yaitu makhluk. Demikian sahabatku Kaji Diri Kaki Langit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.